Dengan kemajuan algoritma machine learning dan pengolahan citra, metode OCR telah mengalami peningkatan akurasi dalam deteksi teks bahkan dari gambar yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi judul film dari poster menggunakan metode OCR dan mengevaluasi kinerja dalam berbagai kondisi desain poster. Rumusan masalah di sini adalah salah satunya di sini bagaimana metode OCR dapat digunakan untuk deteksi judul film dari poster, faktor apa saja yang memengaruhi akurasi deteksi judul film dalam poster menggunakan metode OCR, dan tiga, bagaimana kinerja sistem dalam kondisi variasi desain poster seperti font, ukuran teks, warna, dan background. Batasan masalahnya di sini dijelaskan seperti jenis data, di mana data yang digunakan di sini kemungkinan hanya berupa file format JPEG atau PNG dengan resolusi yang cukup untuk pengolahan citra. Area fokus di sini hanya mencakup judul film dan tidak mencakup elemen lain seperti nama aktor, sutradara, atau tagline film. Bahasa yang digunakan sini dibatasi untuk bahasa Inggris dan Indonesia, tapi nanti bisa saya ubah lagi untuk mencakup bahasa lain. Dan variasi poster di sini, dimana kalau poster dengan tingkat kompleksitas yang tinggi seperti background yang kompleks yang banyak karakternya itu dia akan mungkin tidak bisa terdeteksi dengan baik. Metode yang digunakan adalah metode OCR berbasis deep learning seperti Tesseract OCR atau CRNN yang akan digunakan dalam penelitian. Nanti saya tambahkan penjelasannya. Nah, tujuannya di sini mengembangkan sistem untuk deteksi judul film dari poster menggunakan metode OCR, analisis faktor yang mempengaruhi akurasi deteksi, evaluasi kinerja sistem dalam deteksi judul film pada poster dengan berbagai variasi desain. Manfaatnya disebutkan di sini adalah mengembangkan sistem untuk deteksi judul film dari poster menggunakan metode OCR, analisis faktor yang mempengaruhi akurasi deteksi, dan sama ini ya, mohon maaf nanti saya ubah lagi. Tinjauan pustaka di sini saya mengambil 6 Bu, sesuai dengan instruksi. Di sini yang pertama adalah membahas tentang OCR open source dengan kemampuan adaptif yang baik dalam menangani teks orientasi standar meskipun memiliki keterbatasan pada latar belakang yang kompleks. Di sini yang kedua, memperkenalkan penggunaan data sintetik untuk pelatihan model berbasis CNN secara holistik, mengurangi kebutuhan segmentasi karakter, dan mampu menangani variasi visual yang kompleks meskipun kinerjanya bergantung pada kualitas data sintesis dan terbatas pada leksikon yang telah ditentukan. Yang ketiga di sini, mengembangkan CRNN yang mengintegrasi ekstraksi fitur, pemodelan urutan, dan transkripsi dalam satu sistem end-to-end yang bersifat fleksibel untuk teks dengan panjang variabel dan tata letak yang kompleks, namun membutuhkan data pelatihan besar untuk performa optimal. Di sini untuk yang keempat, menggunakan metode SCNN dan model MS untuk ekstraksi judul film dengan akurasi tinggi, sekitar 99,82%, unggul dalam menangani teks multiorientasi dan elemen grafik kompleks meskipun terbatas pada dataset tertentu. Sumber yang kelima ini mengandalkan Tesseract OCR juga, eh, hasilnya efektif untuk organisasi dokumen digital berbasis metadata, tapi hanya optimal pada gambar kualitas tinggi dan kurang dapat diandalkan pada gambar dengan noise. Sini dengan di dokumen yang terakhir, ulasan menyoroti kemampuan metode deep learning seperti CNN dan LSTM yang mampu menangani variasi bahasa dan tulisan meskipun sistem OCR tradisional masih menghadapi tantangan dalam mengatasi noise dan font non-standar. Pendekatan berbasis deep learning, khususnya SKNN, menjadi kandidat utama untuk kasus deteksi judul film dengan potensi ditingkatkan melalui augmentasi data dan adaptasi ke berbagai desain poster. Landasan teori di sini adalah membahas tentang apa itu optical character recognition, yaitu teknologi yang digunakan untuk mengenali teks dari gambar atau dokumen yang dipindai, memanfaatkan algoritma machine learning untuk Oke, identifikasi. tidak perlu dibaca satu persatu. Ya, Poin-poin utamanya apa kalau yang di landasan teori yang diuraikan? di sini adalah PCR.
OCR, mm, pengolahan citra digital, penyesuaian kontras, dan pendekatan berbasis deep learning. mm, Sini masih saya belum lengkapi di sini untuk anunya, mm, mm. tabel dan Oke. gambar. Mm, Di sini saya buatkan matriks literatur review-nya, mengambil keenam jurnal tersebut, Bu. mm. Bisa dilihat Oke. Itu jurnal termuda tahun berapa? tahun sebentar, saya cek dulu. Tahun 2021, Bu. Tahun 2021. Ya, Jurnal yang tertua tahun berapa? 2007 nanti Mm-mm. saya cari Ketemu, sumber ya, yang lebih oh, baru. nanti sambil berproses ya. Jadi usahakan 3 tahun sebelum Bapak mulai. Bapak mulai tahun 2025, berarti usahakan Bapak paling tua itu tahun 2022, Pak. Oh, ya, siap, Bu. Ya, oke, nanti sambil jalan. Oke, yang berikutnya, Hipotesis belum saya masukkan, Bu. Mohon maaf. oke, apakah Bapak akan membuat hipotesis? Masih saya pikir, Bu. Ya, jadi karena itu opsional gitu, mungkin itu tidak perlu jadi prioritas untuk di Bapak susun untuk hipotesis. Oke, berikutnya untuk metode Di penelitian, Pak. metode penelitian di sini akan membahas uh, sini jenis sifat dan pendekatannya merupakan penelitian terapan dengan pendekatan kuantitatif. Difokuskan pada pengembangan sistem berbasis OCR untuk deteksi judul film dari poster, menggunakan metode eksperimental untuk menguji dan evaluasi kinerja sistem yang dikembangkan. Di pengumpulan data sini berupa poster film digital yang dikumpulkan dari berbagai sumber online, terutama dari situs theposterdatabase.com. Dataset dirancang untuk mencakup variasi font, warna, ukuran teks, dan latar belakang poster. Selain itu, data juga akan dilengkapi dengan anotasi manual untuk validasi hasil deteksi OCR. Metode analisis data sini dilakukan dengan mengukur kinerja sistem menggunakan matriks evaluasi seperti presisi, recall, dan F1 score. Data hasil deteksi dibandingkan dengan ground truth untuk evaluasi akurasi dan keandalan sistem. Selain itu, analisis juga mencakup identifikasi faktor yang mempengaruhi performa sistem. Alur penelitiannya di sini dimulai dari pengumpulan dan pre-processing data, eh, kemudian dilanjutkan ke pengembangan sistem OCR. Di sini kemudian akan dilanjutkan lagi menjadi ke pengujian dan evaluasi model. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan untuk panel project. Untuk sistem kepenulisan dimulai dari pendahuluan, meliputi masalah, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan manfaat untuk memberikan gambaran awal terkait penelitian yang akan saya lakukan ini. Tinjauan pustaka sini menyajikan teori yang mendasari penelitian termasuk literatur review tentang OCR, pengolahan citra, dan aplikasi deteksi teks pada gambar. Metode penelitian sini akan menjelaskan jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis, serta alur penelitian yang akan dilakukan. Hasil akan menyajikan eh, hasil bagian sini hasil akan menyajikannya yang diperoleh dari penelitian termasuk analisis data dan interpretasi hasil. Pembahasan dilakukan untuk evaluasi hasil penelitian dengan teori yang relevan. Bagian penutup menyimpulkan hasil penelitian, memberi rekomendasi, dan menguraikan keterbatasan penelitian sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Jadwal rencana penelitian secara kasarnya begini, Bu. Mulai Oke. dari pengumpulan dan Nanti analisis. dilengkapi target sama ini ya Pak, target sama waktu yang dibutuhkan. Nah ini nanti apa bulannya diikuti dengan em, Semester 2 ya? tahun. Oh, semester 2 berarti nanti Bapak mulainya Februari ya, bukan September ya Pak. Ya, Februari Bu. 2025. Oke, Oke. daftar pustakanya ini Perpustaka di sini menggunakan format IEEE, Bu. oke. Bapak sudah mendownload template proposal belum Pak? Ini saya pakai template proposal, Bu. Template proposalnya pakai eh, nomor kurung siku begitu Pak? Iya, Bu. Di sini, Bu. Saya ambil dari yang di grup WA kemarin, Bu. Nah, coba template proposalnya kayak apa tuh kalau di Amikom? Sebentar, Bu, Nanti saya cek di nanti coba Bapak cek lagi ya, karena tadi Bapak mensitasinya itu gaduh-gaduh.
Oh Ada iya, yang Bu. nama nama orang, koma tahun, nama penulis koma tahun, ada juga yang pakai nomor kemudian diapit kurung siku. Nanti Bapak cek lagi nih Pak terkait Ah, dengan ketentuan citasi dan penulisan daftar pustaka. Oke. siap, Bu. Kita mulai dari judul. Idenya menarik Pak. Nah, kita sekarang bagaimana mengupayakan supaya menuangkan ke rancangan proposalnya bagus gitu ya. Bapak, kalau dari judul ya, deteksi judul film dari poster menggunakan metode OCR begitu? Iya, Bu. Oke, ya. eh, ada dua istilah. Kalau Bapak memaparkan itu dari tadi itu OCR, Pak. Sedangkan pengenalan karakter optik itu eh, jarang Bapak gunakan ketika Bapak mengulas di dalam proposalnya. Nah, oleh karena itu mungkin lebih familiar dengan OCR ya, Pak, Oh ya. daripada di bahasa Indonesia kan. Judul bisa dipakai bahasa Inggris ya, Bu? Atau dengan Iya, anu, jadi jadi frasa-frasa yang kalau di bahasa Indonesia kan nanti jadinya bias, itu mending tetap bahasa Inggris aja. Jadi kepanjangannya OCR, kemudian singkatannya gitu. Oh ya, siap, Bu. Ya, oke. Jadi ada poster film, Hmm. kemudian Bapak mau mendeteksi judulnya. Iya. Pak, judul itu kan berarti ini keberhasilan penelitian Bapak itu tergantung seberapa jitu Bapak mendeteksi judulnya gitu. Atau Bapak itu di poster itu kan ada judulnya. Nah, apakah judul yang ada di poster itu yang kemudian mesin ini akan bacakan gitu Pak atau gimana Pak? Kiranya kayak gitu, Bu. Nanti bisa dihubungkan hasilnya ke anu, Bu, ke misalnya detail filmnya gitu, Bu, maksudnya. Nah, coba ya sebentar ya. Ya. Em, ini kalau mau oke. Jadi ada tulisan di suatu poster. Nah, tulisan itu yang nantinya akan dideteksi kemudian ditulis ulang gitu. Iya, Bu. Oh, oh. Eh, kenapa harus pakai embel-embel poster? Kenapa nggak cover ini aja juga di PDF kan judulnya terus kemudian dikenali. Nah, jadi eh, sebenarnya yang ini yang jadi menarik itu apa? Karena tertuang di dalam poster. Andre gitu malah bagus ya, Pak. Iya, Bu. Kalau dari gambarnya. Jadi kalau ini kan jadi mau posternya sekomplek apapun gitu, Hmm? gambarnya mau ramenya kayak apa, mesin Bapak itu kan hanya akan mencari tulisan ya. Iya, Bu. Nanti ini saya Mm-mm. Nah, berarti nanti tingkat kesulitannya ada di mana, Pak? Nah, apakah dia itu akan mendeteksi di setiap di poster itu ada beberapa kelompok tulisan, mana kelompok yang sangat mungkin itulah judulnya gitu atau gimana, Pak? kira-kira seperti itu, Bu. Tapi Kira-kira nanti seperti itu ya. ya, saya anu lagi nanti, Bu. Saya Jadi nanti dalami lagi. mm, mm. Jadi eh, Di tingkat poster untuk keberhasilan. bahasa lain, Bu. Bahasa lain. Iya. Nah, atau kalau misalkan ini dijadikan computer vision, Pak. Jadi ada gambar. Mm-mm. Terus kalau apa yang akan dikenali di dalam gambar itu, kalau sudah dikenali terus kenapa gitu, Pak? Nah, kalau misalkan ini nanti digeser ke arahnya ke computer vision, Pak. Sudah, Bu. Jadi kalau misalnya kayak punyanya Pak Richard itu ya, Mm-mm. Pak Richard itu apa emosi ya, apa tingkat kepuasan. Jadi mendeteksi objek yang tertangkap di CCTV sebelum dan sesudah keluar dari apa antrian layanan di bank. Nah, kemudian kalau dia itu tertangkap ekspresinya seperti apa. Nah, dari ekspresi itu akan ketahuan, misalkan ya, tingkat kepuasan layanan yang diberikan oleh teller A gitu misalkan, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu digesernya ke situ gimana, Pak? Bisa, Bu. Atau misalkan gini, deteksi pornografi pada poster gitu. Oh ya, boleh juga itu, Bu. Atau gini, deteksi ujaran kebencian pada poster. Kan ujaran kebencian itu kan selama ini orang eh, bahannya tulisan ya, Pak.
Iya. Nah, ujaran kebencian tuh bisa nggak toh simbol-simbol gitu atau ilustrasi-ilustrasi di suatu gambar itu sebenarnya juga ada ujaran kebencian misalkan. Nah, itu bagus, Pak. Jadi sebenarnya dari satu dari satu yang Bapak angkat ini bisa bermunculan apa topik-topik tesis yang bisa lebih spesifik gitu. Oh ya, Oke. siap. Paham, Pak. Misalkan ini judulnya. Nah, Pak, sekarang ya, kalau Bapak jadi dosen penguji begitu, judulnya ini gitu ya. Latar belakangnya seharusnya itu minimal ngomongin apa ya, Pak? Bapak kan kayaknya kebut semalam tuh bikin proposal. Iya, Bu. Iya. Oke, jadi minimal, Pak. Jadi kalau di latar belakang, kalau kalau ada mahasiswa ngangkat judul ini, Bapak sebagai dosen pembimbingnya, latar belakangnya harusnya eh, cerita tentang apa aja, Pak? Oh iya. Iya, Bu. Ya, jadi kalau kalau saya yang saya gambar kalau tadi kalau di latar belakang Bapak itu kalau saya nggak salah ada dua alinea ya, atau berapa alinea tadi ya? Ada dua, Bu. Oh, oh, dua. Kurang ya, Pak. Oh, mau dikembangkan lagi nih nanti, Bu. Oh, iya, jadi kalau saya gini, terus kebetulan di latar belakang ini kan belum ada rujukannya. Jadi kalau Ya. saya itu kalau misalkan tadi ya, saya akan cerita tentang eh, ada masalah apa ya, yang di ada masalah apa yang dihadapi oleh peneliti-peneliti sebelumnya dalam mendeteksi eh, poster gitu, entah poster, entah gambar, entah apalah gitu. Entah brosur misalkan. Ini kan sebenarnya kan medianya poster, brosur, eh, apa ya, komunikasi visual gitu ya dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya, peneliti-peneliti sebelumnya itu sudah sampai mana ya terkait objek yang sama. Usahakan objeknya sama, Pak. Usahakan datasetnya sama. Bapak tadi kan sudah menyampaikan ya sumber datasetnya sudah tertentu. Nah, kemudian dia pakai metode apa ya? Masalah apa saja yang sudah dia selesaikan. Nah, jadi kalau ini yang jadi apa kuncinya adalah apa sih Pak masalahnya gitu. Mengapa penelitian Bapak ini penting banget gitu dan harus Bapak itu yang melakukan penelitian ini. Jadi kalau di seminar proposal yang selalu ditanya gini, Pak Rahmat ada masalah apa Pak? Masalah apa yang diangkat melalui penelitian Pak Rahmat ini gitu. Nah, itu yang kurang kurang tersampaikan secara apa ya kurang di state secara tegas gitu di latar belakang. Masalahnya itu apa gitu? Apa yang dipermasalahkan gitu. Nah, yang berikutnya adalah rumusan. Ya, urgensi ya, rumusan. Oke, bagaimana metode OCR dapat digunakan untuk mendeteksi judul film dan poster? Kira-kira kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya gimana Pak Rahmat? Menggunakan algoritma apa itu? Oke, langkah-langkah begitu? Ya, langkah-langkah. Oke, jadi usahakan jawabannya jangan langkah-langkah. Berarti rumusan yang pertama itu di hidden aja. Oke. Yang Ya. berikutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akurasi deteksi judul film? Oke. Eh, Mungkin Bapak bisa ini ya, kompleksitas, kompleksitas, kompleksitas mendeteksi tulisan yang tertuang di dalam poster, Pak. Ya kan? Jadi kan misalkan gini, apakah yang tulisannya besar tuh pasti itu judul? Apakah yang tulisannya kecil itu pasti nama sutradara? Nah, jadi kalau dalam satu poster itu kan pasti ada gambarnya, ada tulisannya. Tulisannya kan pasti nggak cuma judul doang, sehingga tulisannya dan tulisannya itu pasti apa tersebar di beberapa bagian di poster itu. Nah, bagaimana cara mendeteksi bahwa itulah judulnya? Itu gimana, Pak? Itu sudah jelimet banget, Pak. Iya, Bu. Nah, gitu. Ya, jadi kalau jadi gini, Pak. Eh, Terus habis itu gini, judul itu kan fontnya macam-macam. Bahkan judul itu fontnya ada yang alay gitu. Mm-mm. Ada yang apa ya, misalkan A itu jadinya angka diwakili angka 4 gitu misalkan. Misalkan apa apalagi ya, A bisa 4.
Terus misalkan E itu 3 tapi dibaca kebalik jadinya E gitu. Nah, sekompleks apa? Sekompleks apa tulisan yang tertuang di dalam poster itu, Pak? Nah, itu bagus, Pak, kalau ditulis di batasan, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak tadi kan menyinggung tentang noise. Nah, noise itu apakah apa ya? Apakah titik-titik yang apa yang apakah karena tintanya, entah karena apa namanya itu memang estetik gitu, dibuat semacam agak vintage gitu, sehingga malah itu jadinya mengganggu dalam mendeteksi gitu. Nah itu bagus Pak. Jadi kalau noise yang dimaksud Bapak tuh di sini apa aja? Nah bagus itu kalau Bapak juga fokus gitu. Apakah Bapak ngurusin noise aja gitu? Nah peneliti sebelumnya itu ngurusin noise-nya gimana ya? Bagaimana dia nangani noise? Bapak gimana nanganinya? Nah itu udah novelty sendiri Pak. Nah, dari sekian tulisan yang ada di poster, Bapak melokalisir. Oh, di sini ada tulisan, sini ada tulisan, sini ada tulisan, ada tulisan. Oke, nggak semuanya akan saya proses. Mana saja bagian yang akan saya proses, yang kemungkinan itulah judulnya. Nah, bagaimana Bapak bisa melokalisir area itu? Itu novelty loh, Pak. Orang sebelumnya gimana cara melokalisir eh, tulisan? Kan tulisan tuh banyak kan. Coba misalnya Bapak bisa contohkan posternya kayak apa gitu ya. Jadi poster itu isinya apa itu? Judul, kemudian apa perusahaan yang apa memproduksi gitu ya. Sih. Terus sutradaranya, produsernya, pemain utamanya. Terus nanti ada bahwa eh, sutradara ini, gitu. Sutradara ini adalah peraih Oscar misalkan Iya, di Bu. film apa. Nah, biasanya itu kan bahasa marketing ya. Sehingga kata-kata meraih Oscar itu gede gitu. Ngalah-ngalahin besarnya font yang ada di judul. Nah, bagaimana Bapak supaya nggak salah lokalisir? Itu udah penelitian sendiri loh, Pak. Nah, jadi itu Pak. Jadi eh, Bapak coba kenali kompleksitas dari apa namanya dataset yang akan Bapak proses sejauh mana peneliti sebelumnya itu menangani itu atau ada yang belum menangani. Nah, itulah peluang Bapak untuk meneliti. Nah, kalau faktor-faktor apa saja, ya saya setuju. Kemudian ada berapa rumusannya ya, Pak? Misalnya ada tiga, Bu. Bagaimana kinerja sistem dalam kondisi variasi desain poster seperti font, ukuran teks, warna, dan latar belakang. Nah, eh, kalau membaca yang nomor 3 itu seolah-olah eh, posternya random gitu. Satu dataset itu kondisi posternya itu macam-macam. Nah, itu nyusahin Bapak enggak? Tergantung batas anunya sih, Bu. Jumlah Oh, oh anunya, ya. Nah, posternya. atau Bapak khususkan gini, Pak. Misalkan semua poster film produksi Disney gitu. Kan bisa jadi dia sudah punya pakem-pakemnya sendiri. Dia punya standar sendiri ketika mendesain poster. Nah, jadi apakah Bapak itu khususon untuk Disney gitu misalkan, atau khususon yang mana gitu Pak? Jadi kalau itu berhasil, berarti itu nanti kemudian penelitian Bapak bisa ditarik ke doktoral supaya dia akan bisa mengenali semua poster yang diproduksi oleh siapapun gitu Pak. Oh ya, Nah, Bu. misalkan gitu ya. Ah, gitu. Batasin aja Pak. Oke, sehingga batasan masalah Bapak. Nah, coba di batasan itu diperlihatkan eh, resolusi yang cukup. Itu ada kata-kata kualitatif ya, Pak. Cukup tuh kayak apa tuh, Pak? Nah, misalkan Bapak harus tetapkan tuh range standar cukup. Karena siapa tahu menurut Bapak cukup, menurut yang lain, wah kalau ini sudah resolusinya tinggi gitu. Menurut yang lain lagi, wow kalau ini mah rendah gitu resolusinya. Nah, gitu. Area fokus sistem hanya akan mendeteksi judul film dan tidak akan mencakup elemen teks lain seperti nah penelitian Bapak itu bisa bisa berperilaku nomor 2 itu udah luar biasa loh Pak. Gimana cara deteksinya bahwa itulah judulnya. Sedangkan tulisan yang lain itu banyak loh. Bagus itu Pak.
Belum Siap. lagi kalau nanti judulnya itu kalau film-film Cina itu kan hurufnya huruf-huruf Mandarin ya, Pak. Iya, Nah, sedangkan tulisan Latinnya kecil di dalam kurung di bawahnya gitu. Nah, itu kan itu juga tantangan. Bahasa penelitian ini hanya fokus pada teks dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Eh, Sebenarnya bahasa apapun itu gini, ini kan ngenalin ngenalin huruf yang ditulis, yang tertuang di dalam poster, yang diduga itu judul kan, Pak. iya, Oh, jadi mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, sepanjang dia itu aksara Latin, kan nggak masalah. iya, Oh, jadi yang masalah itu justru ini, Pak. Setiap setiap perusahaan film itu bisa jadi dia punya standar sendiri dalam membuat poster. Nah, Bapak Bapak menggunakan satu satu produksi film itu saja itu sudah bagus banget, Pak. Jadi kalau saya tidak mempermasalahkan bahasa sepanjang bahasa apapun judulnya itu dia ditulis dalam aksara Latin. Kalau misalkan aksaranya aksara aksara Cina, aksara Arab, aksara Jawa itu kan itu sudah sulit lagi gitu. Oke. Kemudian variasi poster-poster dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi. Nah, ini sangat tinggi. iya. Nah, ini kan nanti jadi blunder. Menurut Bapak ini itu sudah sangat tinggi loh. Nah, nanti pengujinya kayak gini kok tinggi, Pak, gitu. Ya, jadi supaya nggak debatable, itu Bapak mending ngasih ngasih tolok ukurnya. Sangat tinggi itu yang kayak apa toh? Oh, Latar belakang terlalu berisik. Nah, poster itu kan karya seni ya, Pak. Menurut kita berisik gitu. Tapi kalau orang yang punya apa, punya yang apa, alirannya sama, wah itu indah sekali, Pak. Misalnya kita terganggu gitu melihat sesuatu. Loh, kalau orang yang apa punya nilai apa seni yang tinggi, itu bagus loh. Jadi kadang kita apa Pak kayak eh, gambaran coret-coret misalnya kayak benang ruwet gitu. Pusing lihatnya. Padahal kalau misalkan apa kurator-kurator bilangnya tuh bagus sekali itu karya seni tinggi gitu ya. Jadi ini Pak eh, sangat tinggi, berisik gitu. Itu apa teks yang kecil. Nah, itu coba ditetapkan saja. Jadi ukurannya seperti apa gitu oh iya. ya. Oke. Eh, Hanya metode OCR berbasis deep learning. Oke, di latar belakang itu Bapak nggak nyinggung deep learning loh, Pak. Di rumusan tuh Bapak nggak nyinggung deep Yang learning. pas saya sampaikan tadi. Iya. Terus si RNN itu munculnya di batasan. Kenapa nggak berani nulisnya di judul? Kenapa nggak nulisnya di latar belakang? Kenapa nulisnya nggak di rumusan? Tiba-tiba jatuh dari langit tuh pas di batasan. Ya, Ya, oke. saya Tapi mengerti. apapun itu ide Pak itu menarik. Oke, yang berikutnya. Oke, nanti tujuannya ngikutin rumusan ya, Pak. Nanti Bapak akan memoles rumusan jadi seperti apa. Itu nanti tujuannya harus sinkron. Oke, manfaat. Ya, Bu. Oke, eh, mengembangkan. Manfaatnya mengembangkan. Kalau saya jadi penguji, maka saya akan nanya, Pak, Bapak mau mengembangkan. Yang dikembangkan punya siapa, Pak? Jadi, kalau ini mengembangkan sistem untuk mendeteksi judul film dari poster menggunakan OCR. Oke. Nah, berarti asumsi saya sebagai penguji, Bapak sudah eh, mempelajari paper-paper. Nah, di antaranya salah satu hasilnya, salah dua, salah tiga, itu dia menghasilkan sebuah model. Model itu fungsionalitasnya adalah mendeteksi judul film yang ada di dalam poster. Nah, model tersebut menurut Bapak ada beberapa kelemahan. Kemudian Bapak kembangkan. Apakah itu yang Bapak lakukan? Berarti kalau itu yang Bapak lakukan, Bapak harus bisa men-state model yang mana yang akan Bapak kembangkan. Di bagian mana Bapak kembangkan, bagaimana cara Bapak mengembangkan. Ya, Tetapi kalau mengembangkan di sini adalah Bapak membuat aplikasi untuk bisa mendeteksi judul film, itu eman-eman, Pak. Jadi kesannya penelitian ini membuat sesuatu, Pak.
kesannya penelitian ini itu implementatif itu. Nah, jadi Bapak memang butuh pembanding, Pak. Supaya apa? Supaya nanti Bapak bisa mengklaim gitu. Hasil penelitian Bapak itu kelebihannya apa? Keterbatasannya apa? Kalau kelebihan dan keterbatasan itu harus ada yang digunakan sebagai pembanding. Oke. Kemudian apa ini? Mengevaluasi kinerja sistem dalam mendeteksi dengan berbagai variasi desain. Nah, ada berapa variasi desain, Pak? Berbagai macam mungkin. Nah, itu kan berarti nggak ada batasannya loh, Pak. Bapak jangan bikin susah Bapak sendiri, Pak. Kalau berbagai, kenapa nggak ditetapkan? Ada berapa variasi desain, sih? Misalkan dalam satu produksi, dari satu perusahaan produksi film aja, dia punya berapa gaya desain? Nah, dia punya 10, Bapak hanya dua saja, Pak. Di mana dari dua desain itu, masing-masing 10 poster misalkan. Nah, tadi kan Bapak cerita tuh di metode penelitian kalau nggak salah, ada augmentasi gitu ya. Augmentasi di situ Bapak gunakan untuk apa, Pak? Memperbanyak data atau gimana? Iya, Bu. Mm-mm. Nah, itu isu-isu augmentasi itu sebaiknya juga muncul di latar belakang. Jadi Bapak punya pintu banyak loh, Pak, untuk bisa ngangkat ini ini masalah yang mau diprioritaskan yang mana. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya terkait dengan tinjauan pustaka, ini Bapak perlu meremajakan, perlu mengupdate apa namanya papernya ya. Jadi misalkan sekarang 6 6 itu semuanya dari luar ya, Pak. Iya, Semuanya Bu. publikasi asing ya, berbahasa Inggris. Ya, saya apresiasi. Nah, tantangan berikutnya tolong di apa up gitu, diupdate tahunnya. Mm, Kemudian gini, Pak, usahakan dekat banget dengan penelitian Bapak. Dekat metodenya, dekat masalahnya, dekat datasetnya. Jadi usahakan, misalkan ya usahakan 6 sampai 10 paper itu memang menggunakan dataset yang sama, Pak. Dengan yang akan Bapak dengan yang akan Bapak gunakan sebagai penelitian. Oke. Bu. Berikutnya yang terakhir di alur, Pak. Alur. Oke, alur. Nah, alurnya nanti perlu digambar ya, Pak. Mm-mm. Alurnya nanti perlu divisualkan gitu supaya supaya apa namanya eh, jelas gitu bagaimana toh detail detail proses yang akan dilakukan oleh Bapak dalam penelitian ini gitu. Nah, terus gini Pak, supaya Bapak eh, supaya Bapak lebih bisa mengeksplorasi nanti hal barunya itu ada di mana gitu ya. Cara baru apa yang akan Bapak eh, kontribusikan dalam penelitian ini gini. Bapak membuat bagan proses. Bagan proses itu memperlihatkan bagaimana perubahan data, Pak. Dari data mentah yang bentuknya adalah poster menjadi luarannya judul, Pak. Jadi Bapak nanti buat sebuah alur yang inputannya itu nanti jadi ada gambar gitu, Pak. Ada kotaan gitu, asumsinya kotaan itu adalah poster. Nah, apa yang apa yang diterima oleh si poster itu dia melewati proses apa saja ya sampai akhirnya ujungnya adalah keluar judulnya Pak. Nah gitu. Nah terus eh, setiap tahapan itu si poster itu berubah bentuk jadi apa aja Pak. Oh iya, Bu. Paham, paham. Itu bagus Pak. Jadi kalau saya PR Bapak sekarang gini, oke, ya mau nggak mau memang nelusuri paper. Tapi kok saya kok gini ya, supaya Bapak juga semakin apa, semakin mencintai topik yang akan Bapak angkat, semakin mengenali itu, coba Bapak bikin bagan proses yang menggambarkan bagaimana perjalanan si poster itu dia ngelewatin proses apa saja. Bagaimana lika-liku, bagaimana sulitnya, bagaimana kompleksnya, bagaimana jelimet rumitnya proses sehingga apa dia akhirnya bisa terdeteksi judulnya. Terus Bapak bisa juga membuat gini Pak, kapan judul itu nggak terdeteksi ya Pak? Kan gini, eh, bisa jadi kan Pak,
mesin bapak tuh nggak nemuin judulnya yang mana. Iya, Jadi gitu. Jadi bapak nggak nemuin gitu judulnya itu yang mana begitu. Nah, itu kok menarik ya Pak. Coba bapak kalau saya kok jadi bapak PR saya itu aja dulu Pak. Nah, nanti kan bapak sambil mengamati ya. Oh ya, proses ini tuh orang lain melakukannya seperti apa ya? Kalau orang lain melakukan seperti itu, kelebihan kelemahannya apa? Nah, yang selalu Pak cari itu kelebihan kelemahan, kelebihan kelemahan, kelebihan kelemahan. Nah, harapannya Bapak bisa mengadopsi hal-hal baiknya. Kemudian Bapak bisa tingkatkan dengan campur tangan Bapak. Bisa jadi hal baru yang Bapak tawarkan, bisa jadi cara yang baru yang Bapak usulkan. Itu minor, Pak. Tetapi yang menurut Bapak sederhana, cara yang Bapak usulkan, oh ternyata signifikan loh memperbaiki performa dari model deteksi judul film yang ada di poster. Semangat Pak Rahmadi. ya, terima kasih banyak Bu ya. Oke, Saya boleh akun sekarang. Oke. Terima kasih banyak Bu atas masukan. Iya, sama-sama Pak Rahmadi. Yang berikutnya bersiap. Selanjutnya siapa ini? Pak Maulidin atau Mas Aji? Oke, saya sambil membuka presensi ya, karena presensi itu baru bisa dibuka jam 3 lebih 10. Sebentar. Oke, semuanya sudah presensi atau ada yang terkendala? Oke, kurang 3 ya yang belum presensi ya.
Oke, semua sudah bisa saya tutup. Mohon konfirmasinya Bapak Ibu. Kelihatannya sudah, Prof. Sudah Ya, nggih? sudah Bu. Sampun. Nggih. Oke, yang berikutnya eh, Bapak Ibu yang akan presentasi. Tadi sudah ada Pak Rahmadi. Saya Pak, Prof, boleh mohon izin oke, Prof. monggo Bapak. Makasih Mas Richard atas sebagai time checkernya. Mohon izin. Oke, Mohon izin saya untuk share-nya ini Pak. dengan backsound sari roti ya. Mohon maaf. Oke, kita mulai saja. Ini adalah proposalnya. Mudah-mudahan hampir beres lah ya, karena ada beberapa hal mungkin yang masih ambigu bagi saya, terutama untuk rujukan-rujukannya itu, karena ada beberapa yang tidak saya temukan dalam arti kata kemarin ada, sekarang tiba-tiba hilang deh, karena mungkin salah satunya adalah IEEE kita nggak bisa diakses juga gitu. Jadi ya mohon maaf Prof. Jadi ini adalah judul proposal saya. Saya belum Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini judul proposal tesis saya rencananya insya Allah, di mana judulnya adalah model deteksi dini serangan cyber dalam desain perangkat lunak melalui deteksi kerentanan berbasis AI. Ini formatnya sesuai dengan yang ada sudah di-download itu. Kemudian ini dalam bentuk bahasa Inggrisnya, model for early detection of cyber attacks in software design through AI-driven vulnerability detection. Nah ini dipersiapkan dan ini masih iming-iming ya. Mudah-mudahan itu. Kemudian ini latar belakang. Nah, ini adalah latar belakang yang insya Allah akan saya paparkan dalam proposal ini, di mana secara garis besar kita akan mencoba untuk mendeteksi, di mana kita lakukan deteksi kerentanan terhadap serangan cyber itu pada tahap desain perangkat lunak. Karena pada sebelum-sebelumnya itu orang beberapa pengembang itu lebih fokusnya kepada codingan. Karena kita tahu codingan itu sebenarnya error di coding itu hanya 50% dari secara keseluruhan itu. Nah, di sini maka ada salah satu pembangkit dari itu, saya coba membuatnya dalam hal mulai kita lakukan dari sisi desain perangkat lunak, sehingga pada saat pengembangan berikutnya sudah bisa dilakukan dari tahap desain itu apabila sudah ditemukan di saat desain. Nah, seperti yang dilakukan yang disampaikan oleh Humayun ini, bahwa kerentanan kelemahan atau cacat dalam satu produk itu dilihat adalah dari termasuk kerahasiaan dan seterusnya, itu ada di integritas dan ketersediaan sistem. Nah, kemudian kalau ini sekaligus dampak yang dihasilkan, yang didapatkan nanti kalau sudah mulai terserang, otomatis akan lebih besar efeknya, terutama dari hal maintenance-nya akan lebih besar lagi proses-prosesnya. Makanya dari tahap awal itu harus sudah dilakukan. Nah, bertolak dari hal itu sebelumnya, maka AI nih, kita coba AI, kita lakukan AI untuk mendeteksi hal-hal tersebut, di mana kita melakukan pengambilan langkah preventif nih. Semoga nanti sehingga penelitian ini dengan model AI ini akan kerentanan di tahap desain itu akan sudah mulai terdeteksi. Nah, tapi kita tahu juga sebelumnya itu selain dari dengan AI, sebenarnya ada juga yang menggunakan secara produk ya, seperti misalnya produk-produk development atau eh, apa SNG lah, nggak salah saya, ada framework untuk deteksi kerentanan itu sudah ada, tapi itu dalam hal dia sudah jadi produk atau sudah menjadi aplikasi gitu loh. Nah, sedangkan yang saya lakukan di sini adalah tahap awal sekali lagi. Nah, kemudian pendekatan AI-nya ini untuk mendeteksi kerentanan tidak hanya terhadap volume kode, tetapi juga memberikan kemampuan pemahaman pola yang tidak dapat diidentifikasi oleh manusia. Karena kalau sudah dengan AI berarti sampai hal-hal yang mendetail, sampai hal yang itu sudah bisa dideteksi juga kalau kita menggunakan AI. Berbeda kalau dengan menggunakan proses konvensional atau yang
tradisional ya, sehingga itu akan membutuhkan nanti waktu yang lebih panjang dalam hal pendeteksiannya, karena kalau kita tahu untuk hal aplikasi yang sudah terdeteksi atau sudah terserang itu otomatis kita akan lakukan dengan find dari source code yang terkontaminasi, kemudian link-link yang terkena atau halaman-halaman itu. Nah, itulah yang dianggap sebagai proses pendeteksian secara tradisional gitu. Itu untuk latar belakangnya. Kemudian rumusan masalah. Nah, ini rumusan masalah yang akan saya sampaikan di sini ada 3 di sini. Ada 3, yaitu apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja model AI dalam deteksi kerentanan. Kemudian bagaimana sih model berbasis AI itu untuk dideteksi potensi serangan cyber nih dalam tahap desain perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, sejauh mana, nah yang tadi saya sampaikan adalah efektivitas antara kerentanan, mendeteksi kerentanan dibanding dengan metode tradisional yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Itu 3 hal yang akan saya ulas di dalam tesis ini. Kemudian dari hal rumusan masalah itu agar tidak terlalu lebar dan menjurus atau slim fit, sehingga saya berikan batasan masalahnya, di mana di situ kita akan coba mengidentifikasi kerentanannya pada tahap desain saja. Kemudian penggunaan model berbasis AI untuk potensi kerentanannya. Kemudian yang ketiga itu adalah kita cek lagi efektivitas terhadap model tradisional tadi. Nah, yang keempat ini adalah yang terpenting, ruang lingkupnya, atau boleh saya sampaikan batasan mana saja yang akan kita cek nanti atau kita anggap masuk dalam kerentanan itu adalah seputar tentang struktur database, prosedur aplikasi, dan penggunaan variabel dan field pada tabel. Nah, ini 4 batasan ini. Mudah-mudahan ini semoga akan lebih menyempit dia dari batasan ini. Kemudian izinkan saya lanjutkan untuk tujuannya. Tujuan dari penelitian ini ada, kalau tujuannya ada 3 juga, di mana tidak jauh dengan ini kita lebih fokuskan kepada pengembangan modelnya untuk yang berbasis AI, kemudian kemampuan deteksi dininya, karena deteksi dini untuk tahap desain. Kemudian yang ketiga adalah efektivitas model dibanding dengan yang tradisional. Nah, terkait tentang manfaat penelitian, izinkan saya untuk memberi 3 kategori, karena kayak yang dinamakan sudah terserang cyber ini pasti akan ada faktor ekonomi di sini, makanya saya masukkan faktor ekonominya. Dimana kalau akademisi ini saya rasa sudah pasti itu akan memberikan kontribusi kepada yang sedang melakukan penelitian, karena pada tahun ini juga sudah banyak sekali penelitian-penelitian berhubungan dengan cyber, karena lagi booming-boomingnya cyber. Kemarin terakhir BSI sudah kena ransomware, Mandiri juga kena ransomware gitu, sekelas BUMN itu sudah kena ransomware. Bahkan kemarin data tentang pajak ya itu juga sudah ada yang kena, OJK juga ada yang kena juga ransomware. Nah, ini jadi bagi akademisi ini adalah bagi tantangan kita sendiri untuk memberikan inovasi-inovasi terbaru tentang bagaimana sih kita harus mendeteksi dari tahap awal. Nah, kalau untuk praktisi itu sudah jelas, karena kebanyakannya pemerintahan-pemerintahan atau para develop itu mereka menggunakan orang ketiga untuk pembangunan atau mendevelop sebuah aplikasi. Nah, makanya di sini saya berikan juga untuk para praktisi atau para pengembang, sehingga kerentanan dini itu pada saat requirement dari owner atau requirement dari si pemesan aplikasi itu, dia sudah tahu dulu hal-hal apa yang harus dihindari pada saat desain perangkat lunak.
Nah, ini kalau faktor ekonomi tadi saya sudah sampaikan, karena akan berbahaya sekali kalau sudah terkena, ya kita tahu mereka bahkan para cyber meminta eh, tembusan dana segala macam dan seterusnya. Walaupun itu kita tidak tahu apakah ada permainan orang dalam, yaitu beda-beda kasus lah untuk kita teliti kembali. Yang jelas dari sisi ekonomi untuk penelitian ini sangat bermanfaat sekali, sehingga aplikasi nanti akan dibangun, yang di-develop, yang akan dikembangkan, dia mempunyai tingkat kekuatan yang lebih tinggi dalam hal kerentanan dari serangan cyber. Tinjauan pustaka. Nah, ini tinjauan pustaka saya ambil 6 saja karena tadi melihat dari format template-nya itu ada 6. Nah, ini seperti pertama dilakukan oleh Asim Itifar dan Muhammad Alim dan seterusnya, itu memprediksi risiko pengembangan perangkat lunak global penggunaan jaringan saraf tiruan. Penelitian ini menggunakan metode ANN untuk menganalisis variabel risiko seperti waktu, biaya, dan sumber daya. Hasil menunjukkan bahwa ANN efektif dalam memprediksi risiko pengembangan perangkat lunak dengan akurasi tinggi. Nah, data hanya dikumpulkan dari project manager sehingga membatasi diversitas opini dan persepsi tentang risiko pengembangan perangkat lunak. Sehingga dari hal itu perlu dipertimbangkan nih, untuk kalau tadi hanya dari project manager, kenapa tidak kita coba memberikan perspektif dari anggota tim lain, entah itu dari tim QC-nya, tim dokumentasinya, dan sebagainya. Kemudian penelitian hanya menggunakan jaringan saraf tiruan, sedangkan deep learning dapat memberikan wawasan lebih mendalam. Ini tanggapan saya dari peneliti Asim Iftikhar Muhammad Alam dan seterusnya dan teman-temannya. Kemudian yang kedua, itu ada penelitian oleh Jones Jeboah, Sahet Papola pada tahun 2023. Beliau juga menganalisis efektivitas alat analisis statis dalam deteksi kesalahan perangkat lunak pada proyek open source. Nah, di sini kemampuan alat deteksinya secara sintaks, kesalahan logika, dan kerentanan keamanan. Kemudian membandingkan hasil antara alat, mengevaluasi efektivitas alat analisis statis dalam deteksi kesalahan perangkat lunak pada open source. Jadi dia membandingkan ada beberapa aplikasi yang digunakannya di sini. Nah, ini salah satunya apresiasinya adalah menggunakan tool Findbugs PMD, dan yang tertinggi adalah di SonarQube. Ini SonarQube aplikasi yang paling bagus pada menurut Jones ini. Untuk pendeteksian itu adalah SonarQube, di mana masing-masing persentasenya adalah demikian. Kemudian, nah, dengan keterbatasan penggunaan alat, nah ini dan basis kode spesifik yang terbatas sehingga tidak mewakili semua skenario sistem perangkat lunak. Tidak mempertimbangkan konfigurasi berbeda, karena kalau masuk di dalam tool ini hanya settingan dasar saja gitu. Tidak ada konfigurasi tambahan. Nah, itu merupakan salah satu gap yang saya lihat. Tidak mengevaluasi alat analisis statis pada jenis kesalahan spesifik, sehingga belum mengintegrasikan teknik pembelajaran mesin untuk meningkatkan kinerja alat analisis statis. Kemudian yang ketiga, ini dilakukan oleh Muhammad Ahmed Hamada pada tahun 2024, di mana dia di sini adalah modelnya untuk menganalisis data history proyek perangkat lunak. Sebelumnya untuk memprediksi dan mengurangi risiko pada pengembangan. Jadi masih di seputar pengembangan. Kemudian ada perlunya pengembangan model pembelajaran mesin yang lebih kompleks. Di mana dia menganalisis data history yang lebih luas, mengintegrasikan teknik pembelajaran mesin lainnya, dan mengevaluasi efektivitas model. Kemudian yang keempat, ada SK Goyal dan SK Singh. Ini rata-rata banyaknya kalau saya lihat Chinese dan orang India nih pada penelitian ini. Menganalisis kode sumber terhadap kerentanan tadi, dengan neural network. Kemudian ada yang kelima, ada Akajen dan SK Singh. Sama seperti orang India juga nih, dengan model deep learning tentang studi literatur tentang deep learning. Hasil didapatkan berupa identifikasi model terbaik untuk deteksi kerentanan perangkat lunak. Kemudian yang terakhir, yang keenam,
Jiandong Ren, dan Xiao Shang, Zheng Li. Nah, ini tahun 2024 juga sudah menggunakan Graph Neural Network. Di sini mekanismenya mendeteksi keterbatasan GNM menangani koneksi antara node jarak jauh, menggabungkan representasi sintak dan sistematik meningkatkan akurasi deteksi kerentanan. Jadi lebih ke arah mendeteksi hubungan antar aplikasi yang diceknya seperti API-nya dan sebagainya, itu yang dilihatnya. Dan akurasinya itu 77, F1 score-nya 67, dan datasetnya itu yang dilakukan oleh Zheng tadi. Nah, ini landasan teori yang akan saya angkat, di mana ada keamanan perangkat lunak, yang di mana Garfinkel itu adalah salah satu penulis tentang cyber security, di mana dia memberikan salah satu aspek kritis dalam pengembangan perangkat lunak itu melindungi sistem dari kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Kerentanan perangkat lunak biasanya terjadi karena kesalahan dalam desain atau implementasi code. Nah, ini yang dapat menyebabkan risiko seperti pencurian data dan serangan denial of service. Kemudian landasan teori berikutnya adalah kerentanan dan deteksi dini dalam desain perangkat lunak. Kerentanan ini juga muncul pada tahap desain karena kurangnya pendekatan keamanan yang sistematis. Dalam penelitian oleh Herer, ditekankan bahwa kerentanan pada tahap awal pengembangan dapat mengurangi risiko yang lebih besar di tahap operasional. Alat deteksi dini berbasis algoritma telah terbukti efektif dalam menemukan pola-pola kode yang cenderung memiliki kelemahan keamanan. Oke, poin-poin pentingnya aja Pak, nggak usah siap. dibaca. Oke, siap. Kecerdasan buatan. Nah, ini adalah untuk menjelaskan seperti apa kecerdasan buatan itu dilakukan. Kemudian ini pemodel pembelajaran mendalam. Jadi seperti apa kita akan menggunakan pada saat pendeteksian keamanan cyber. Kemudian terakhir adalah evaluasi model, di mana nanti evaluasi model AI yang akan digunakan. Nah, ini tadi saya sampaikan adalah klasifikasi penelitian di sini, keaslian penelitian. Sebenarnya ini adalah yang ada di atas tadi, yang di dalam 6 tadi sebenarnya sama. Di sini saya masukkan lagi, sebenarnya hanya lebih mendetailnya sini belum saya masukkan, tapi sebenarnya di atas tadi sudah ada, seperti Asim, Jones Jeboa, dan Muhammad Amin, itu semua sudah ada di sana di pemaparan sebelumnya. Nah, ini metodenya. Metode yang dilakukan adalah kita berfokus pada solusi praktisnya, kemudian efektivitas pendeteksiannya, kemudian di mana di sana dilakukan pendekatan komputasi dan eksperimental. Itu jenis sifat dan pendekatan penelitiannya. Kemudian metode pengumpulan data. Nah, ini metode pengumpulan data sekarang sudah tersedia sebenarnya di dataset publik, yaitu Common Vulnerability dan Exposure. Itu ada CFA, itu ada standar-standar, sebenarnya sudah ada data di sana, di mana CFA itu adalah sistem standar yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan kerentanan dalam perangkat lunak dan perangkat keras secara unik. Nah, itu di dataset CFA itu. Kemudian metodenya, metode analisis data. Nah, ini data yang tadi, yang data-data yang kita kumpulkan, data-data set tadi yang mengandung contoh kode, seperti kemudian akan dilakukan ekstraksi fitur ya, kita ekstraksi, kemudian setelah data-data yang ada kita ekstraksi, kemudian kita lakukan pelatihan model, kemudian selanjutnya model AI itu kita lakukan perubahan hyperparameter agar nanti menyesuaikan dengan kinerja yang lebih baik. Kemudian alur penelitian. Nah, ini alur penelitian yang bisa saya gambarkan. Pertama ada desain kerangka penelitian, kemudian identifikasi variabel penelitian dan berkesesuaian, studi pendahuluan, identifikasi masalah, identifikasi dan ekstraksi sumber data. Lanjut keduanya adalah berikutnya konstruksi model, di mana elemen-elemennya sudah tadi bicarakan di tujuan itu. Ada elemen struktur database, struktur proses, prosedur, setelah inisialisasi.
Kemudian terkonstruksi model AI-nya apa yang nanti akan dibangun. Kemudian hasilnya adalah tingkat kerentanan terhadap desain perangkat lunak. Terakhir adalah pembahasan hasil dan kesimpulan. Nah, itu penjelasan-penjelasan dari alur penelitiannya. Saya persingkat saja. Untuk desain kerangka pelonggar itu adalah langkah awal untuk kita membuat tes ini. Kemudian variabel penelitian ada untuk melibatkan variabel-variabel apa aja nanti yang akan digunakan. Itu penjelasan dari alur penelitian tadi. Kemudian ada yang data testing dan training. Kemudian studi pendahuluan meliputi pemahaman konteks dan ruang lingkup penelitian. Kemudian tahap identifikasi masalah berfokus pada perumusan masalah utama. Kemudian ekstraksi dan sumber data. Ini maksudnya adalah data-data yang ada kita coba ekstraksi agar sesuai dengan fitur-fitur yang relevan. Kemudian konstruksi model AI ini langkah-langkah untuk kita melakukan pengembangan AI serta penentuan algoritma, pemilihan algoritma yang cocok dalam untuk melatih model sesuai dengan dataset yang ada. Kemudian berikutnya adalah pembahasan kesimpulan, ini menjelaskan seluruhnya. Nah, ini sistematik penulisan, pendahuluan. Ini bisa teman-teman lihat model di mana di sana adalah pendahuluannya. Tinjauan pustaka itu mencakup teori dasar kerentanan, kemudian metode penelitian itu adalah nanti mengidentifikasi variabel prosedur dan seterusnya. Hasil penelitian ini adalah menyajikan analisis data serta performa model AI. Kemudian penutup ini akan memberikan tentang sejauh mana efektivitas model. Kemudian rencana jadwal, nah ini sesuai dengan alur penelitian. Di sini saya tuliskan kembali penentuan topik tesis, desain kerangka penelitian, variabel dan seterusnya. Ini sama persis dengan yang di alur penelitian, di mana tetap ada targetnya disesuaikan dengan tahapan-tahapan ini. Ya boleh agak diperkecil. Ya ini, nah ini identifikasi masalah sampai konstruksi model, sampai terakhir adalah penyesuaian tempel laporan dan finishing. Nah, maksudnya itu adalah laporan tesis yang siap disidangkan. Itu seperti itu. Pembahasan dan hasil kesimpulan itu di akhir. Nah ini daftar pustakanya, Humayun, Kono, dan Asam Mitra dan seterusnya. Ini daftar pustaka. Demikian teman-teman dan Bu Prof dari saya, mohon masukannya dan bimbingannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kontrol F, deteksi dini. Dari judul, Pak. Oke, ketemunya di judul, ketemunya di mana lagi, Pak? Oke, di Oh ini judul. udah di tujuan Oke, di latar belakang nggak nyinggung-nyinggung tentang deteksi dini? latar belakang. Ini Oh di, iya. padahal itu judulnya Bapak tuh seksi Ya, banget. Seksi gara-gara ada kata-kata deteksi dini. Nah, kan kalau saya jadi penguji, saya tuh tertarik karena, wih, deteksi dini. Sedini apa gitu, Pak? Jadi kan menurut Mas Richard nggak dini itu, kelamaan gitu. Apalagi ini kan resikonya ya, serangan diserang gitu. Tapi menurut Pak Maulid ini sudah dini loh. Nah, oleh karena itu eh, di latar belakang, kalau saya di latar belakang itu perlu untuk menceritakan bahwa eh, apa serangan cyber itu sudah sedemikian apa mengganggu gitu ya. Resikonya sudah terlalu besar. Nah, itu eh, itu kan sebenarnya kan pengetahuan umum ya. Tetapi bagus banget kalau misalnya itu ada data statistiknya, Pak. oke. Jadi pada saat ini itu serangan cyber itu kalau misalkan dikelompok-kelompokkan itu banyak nyerang di aplikasi atau jenis perangkat lunak yang seperti apa, toh, Pak? Nah, jadi harapan saya di nantinya tesis Bapak itu difokuskan aja, Pak, jenis perangkat lunaknya. Supaya apa? Supaya penguji itu nggak nanya di luar yang Bapak teliti gitu. Jadi misalnya nanti Bapak datasetnya pakai apa? Di dataset itu ada nggak pengelompokan-pengelompokan itu perangkat lunak apa gitu. Oke. Terus yang berikutnya, eh, karena ada data statistiknya di latar belakang, berarti harus ada rujukannya. Itu kata siapa itu? Oke. Yang berikutnya, coba Pak lihat di latar belakang. Oh, di judul dulu.
Nah, judul saya suka karena ada deteksi ini. Deteksi diri serangan cyber dalam model deteksi dini serangan cyber dalam desain perangkat lunak. Yang diserang itu desain perangkat lunak, Pak. Yang diserangnya aplikasinya, Bu. Oke. Nah, Berarti dalam itu diganti apa, Pak? wah. Berarti Pada kan enggak ya? model deteksi dini serangan cyber berdasarkan. Ah, Nah, jadi kan kita itu ini kalau desainnya kayak gini nih, kemungkinan bisa kena serangan nih gitu kan. Oke, jadi ah, nyerang kalau kalau pakai kata dalam berarti oh yang mau diserang desainnya ya. Oke, perangkat lunak. Nah, nanti ya Pak, desain perangkat lunak tuh kalau bisa nanti dibatasi ya. Perangkat lunak apa gitu. Apakah ini perangkat lunak kesehatan gitu? Apakah ini perangkat lunak apa punyanya kepolisian gitu? Apakah ini gitu? Jadi bagus gini, kalau misalkan ini perangkat lunak yang ada di suatu departemen gitu, Pak. mm, Oke. Melalui deteksi kerentanan. Nah, ini ada dalam satu judul itu ada kata deteksi itu muncul 2 kali loh, Pak. mm, Ini orang tuh bisa macam-macam gitu mengartikannya. Jadi itu kalau bisa lebih diringkas, eh, eh, kerentanan berbasis AI. Nah, AI itu kan luas, Pak. AI yang mana ini, Pak? Tadi kan gini, kalau di tinjauan pustaka itu kan macam-macam ya. mm. Ada yang pakai CNN gitu. Tadi kalau saya kelompokkan ya di tinjauan pustaka Pak itu, Pak kalau diminta 6 jangan ngasih 6 ya Pak. Nggak boleh pembenaran ya. Kan di template mintanya 6 ya 6 ya enggak. 6 itu kan minimal. Kalau Bapak bisa melampaui, nah itu kan luar biasa. Nah, kalau saya tadi sekilas mencermati paparan Bapak di tunjukan pustaka itu, ya semuanya AI. Tapi kalau apa itu sepadan ya Pak? Karena yang satu tuh JST, jaringan saraf tiruan. Beberapa mesin learning, beberapa lagi deep learning. Nah, apakah bijaksana Bapak itu membandingkan 3 kelompok AI itu eranya kan macam-macam Pak. Hmm. Nah, makanya tadi ini Bapak mau membandingkan sama yang tradisional. Nah, yang di Bapak maksud tradisional itu yang mana, Pak? Jadi Apa? kalau Heeh. tradisional itu dia pengecekan yang tadi disampaikan adalah secara dianggap manual. Jadi pakai find kayak gitu, ada searching, kemudian berdasarkan analisis kode-kode yang terserang. Misalnya seperti sekarang kita tahu judi online tuh biasanya di dalam web nih, contohnya web web ya, di situ ada kata-kata judi online. Nah itu bisa kita searching. Nah itu yang dianggap sebagai Nah, tradisional. apakah sebentar ini Pak Arya belum presensi ya? Saya bantu dulu Pak Arya. Pak Arya bisa dibantu nomor mahasiswanya berapa, Pak? 2455 berapa, Pak? Halo, 1592, Prof. 1592. Oke, baik. Nah, membandingkan antara model yang Bapak akan teliti dengan tradisional itu sebanding nggak Pak? Sebanding nggak? Nanti kan itu kan kalau misalkan Bapak itu akurasinya 95%, tapi gagah nggak Pak? Dibandingin sama yang tradisional loh Pak. Nah, kalau saya gini Pak, tetapkan tetapkan algoritma yang akan Bapak gunakan dalam penelitian ini. Bapak itu menggunakan algoritma-algoritma yang ada di mesin learning. Bapak itu akan menggunakan algoritma-algoritma yang akan di deep learning. Kenapa nggak itu yang dibandingkan, Pak? Oke. Atau Bapak menggunakan CNN aja, tapi arsitekturnya itu yang beberapa. Nah, beberapa arsitektur itu yang akan Bapak bandingkan, masih di area CNN. Nah, itu kalau menurut saya kok nggak overclaim gitu, Pak. Hmm. Jadi, untuk menghindari penguji akan bilang gini, udahlah Pak Maulidi, nggak usah diukur, udah ketahuan kok hasilnya. Karena pembandingnya nggak setara, Pak. Gitu. Ya, jadi Bapak mau mesin learning, Bapak mau deep learning, oke, ambil satu algoritma di masing-masing itu.
Oke, satu algoritma saja, tetapi arsitekturnya lebih dari satu. Nah, arsitekturnya itu saja, Pak, yang dibandingkan. Jadi, arsitektur yang mana yang bisa memberikan informasi secara dini dan akurat terkait potensi serangan cyber. Yang berikutnya adalah serangan cybernya itu sebaiknya dibatasi, Pak. Jadi, sebaiknya serangan cybernya dibatasi. Sehingga gini Pak, sehingga kalau misalkan Bapak itu ditanya gini, Pak Maulidil, penelitian Bapak ini dikatakan bisa dikatakan selesai kapan? Pak Maulidil, penelitian Bapak itu dikatakan berhasil, dikatakan sukses. Itu kalau parameternya apa aja terpenuhi? Pak Maulidil, waktunya 4 bulan, Pak. Kalau saya lihat itu cita-cita mulia Bapak terlalu banyak, Pak, dari proposal ini. Ya, saya yakin ini karena kebutuhan kebutuhan di tempat kerja ya. Ya, tapi harapan saya nanti Bapak itu seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, slim gitu ya, Eh, spesifik tapi lengkap gitu, komprehensif gitu. Nah itu, terus apa lagi? Pak, ini Bapak sering mengatakan pembelajaran mesin gitu. Ada mesin pembelajaran, ada pembelajaran mesin. Nulis aja mesin learning, Pak. Orang itu kalau bilang mesin learning itu langsung ngeh gitu. Tapi kalau apa pembelajaran mesin itu kadang tuh harus loading dulu gitu Pak. Oh ya, oh mesin learning gitu ya. Jadi kayak yang OCR tadi itu kan Pak Rahmat sempat membahasa Indonesia kan, tetapi dengan membahasa Indonesia kan itu malah kayak nggak eye catching gitu. Orang nggak langsung ngeh gitu apa yang dimaksud. Nah itu, nah yang nomor satu itu eh, saya apresiasi semuanya eh, apa namanya terkait dengan em, intinya tuh gini ya Pak, Bapak itu sebenarnya kan ada menurut saya ini ada beberapa bidang ilmu yang terkait ya. Satu AI, AI-nya itu nanti Bapak tinggal milih yang mana gitu. Yang berikutnya software engineering, karena ini mau nggak mau kan intinya Bapak itu kan melakukan penilaian kualitas software, kualitas desain software dari sudut kacamata keamanan, ya kan? Jadi keren banget gitu. Nah, tantangannya Pak. Tantangannya Bapak itu kakinya lebih banyak nginjak software engineering-nya atau nginjek security-nya atau Bapak lebih nginjek ke machine learning atau deep learning-nya, Pak. Nah, topik ini juga ada yang ngangkat, Pak, di program doktoral angkatan 1, Pak. Jadi beliau itu potensi kecacatan eh, perangkat lunak yang dihasilkan berdasarkan berdasarkan dokumen rekrutmen ketika perangkat lunak itu dikembangkan, Pak. Nah, kalau Bapak kan lebih detail ya, eh, ini nanti ngulik-ngulik database-nya. Jadi ini ada topik database. Jadi Bapak itu nanti lebih banyak ngomongin database, Bapak itu nanti lebih banyak ngomongin security, Bapak itu lagi lebih banyak ngomongin software engineering, Bapak itu nanti lebih banyak ngomongin AI. Nah, fokus Bapak ada di mana? Itu tantangan Bapak. Jadi saya ini lengkap banget gitu, Pak. Jadi coba ya Pak, satu paket ini yang membutuhkan kolaborasi banyak bidang di di ilmu komputer itu fokus Bapak untuk saat ini apa ya Pak? Sehingga sisakan juga untuk yang doktoral. Seperti itu Pak. Yap. Sehingga kalau kalau seperti itu kan Bapak itu kan jadi bebannya itu banyak loh Pak. Saya membayangkan sistem itu gede banget Pak. Karena penguji bisa masuk dari semua pintu. Nanti kalau pengujinya orang database, nanti kalau pengujinya orang sistem cerdas, nanti kalau pengujinya orang keamanan, nanti kalau pengujinya orang RPL, Pak. Nah, padahal Bapak itu kan, saya inginnya itu ditanya apa yang sudah saya lakukan. Nah, oleh karena itu Bapak perlu mempertegas, Pak. Area Bapak sesungguhnya sampai mana, Pak? Nah, misalkan ya, ini kan Bapak kan satu dari software recruitment, dua dari database, tiga misalnya dari sisi antarmuka. Kalau antarmuka kan berarti ada bidang ilmu lagi IMK. Nah, pintu masuknya tuh banyak banget, Pak.
Nah, misalnya kalau database itu nanti Bapak batasi nggak? Itu database-nya PostgreSQL atau Hmm. database-nya itu terstruktur atau nggak terstruktur? SQL atau no SQL misalkan. Ini nanti perangkat lunaknya untuk marketplace atau perangkat lunaknya untuk apa? eh, Reaktor nuklir gitu misalkan, deteksi tsunami gitu, deteksi kanker. Nah, apa Pak? Itu Pak menurut saya Pak. Nah, terus tadi itu kan ada macam-macam ya. Bapak itu nanti ngelabeli sendiri gitu Pak, atau Mm-mm. gimana Pak? Itu dilabeli sendiri, Bu. Dilabeli sendiri ya. Karena dilabeli sendiri nanti kata nanti saya akan berdiskusi juga dengan pakar yang sudah pakar di bidangnya itu cyber security juga untuk pelabelan bahwa struktur database yang seperti ini nih rentan, kemudian prosedurnya juga. Nah itu akan konsultasi dengan orang cyber security yang sudah tersertifikasi lah beliau. Nah jadi label itulah nanti yang akan dijadikan sebagai dasar kita gitu. Oke. Nah, Bapak nanti ngasih rekomendasi nggak? Maksudnya Bu rekomendasi Bang? Jadi gini, Bapak itu nanti nganalisis, salah satunya kan nganalisis database ya. Mm-mm. Oke. Eh, Bagaimana justifikasinya bahwa menurut Bapak database ini nggak bagus gitu? Maksudnya Hmm. peluang-peluang untuk bisa diserang, bla 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 gitu. Oke. Bagaimana Bapak itu meyakinkan sama penguji Hmm. bahwa rule yang Bapak tawarkan itu memang benar loh Pak. Nah, atau Bapak kemudian membuat semacam database dummy, kemudian Bapak mensimulasi. Awalnya database aslinya kayak gini nih. Kemudian Bapak meng-create database dummy. Oke, tentu saja database dummy itu juga banyak kekurangannya. Ya Bapak spesifikkan aja, ini untuk serangan yang mana. Hmm. Oh, ternyata untuk ketika Bapak merekomendasikan database yang ini, oh memang potensi serangannya jadi turun, Pak. Nah, misalkan. Jadi Bapak harus punya titik berhenti di mana Bapak bisa dikatakan penelitian Bapak ini berhasil. Berhasil itu bukan selalu melulu bahwa akurasinya gitu ya, kecepatannya. Enggak, Pak. Apa yang Bapak tawarkan itu bisa diterima itu salah satu tolak ukur juga. Jadi Pak, pertama keren sekali. Keren sekali. Bahkan ini sudah bahkan seperti ini diangkat oleh mahasiswa S3. Nah, karena itu cakupannya kan luas, Pak. Jadi PR Bapak bagaimana Bapak bisa tadi sudah berusaha mempersempit ya. Tolong lebih dispesifikkan lagi, Pak. Oke. Pintu masuknya kan banyak sekali nih, Pak. Jadi kalau misalnya Pak, penelitian Bapak itu kan elemennya banyak, Pak. Nah, elemen-elemen itu tuh bisa nggak di apa lebih dibatasi lagi? Entah jenis perangkat lunaknya, entah jenis database-nya gitu, entah jenis serangannya gitu. Kemudian kalau dikatakan dini, dini itu seberapa dini, Pak? Kalau dini itu menurut saya tergantung potensi resikonya, Pak. Kan Oh, setiap setiap perangkat lunak itu kan punya oke. resiko macam-macam. Mm-mm. Jadi kalau misalkan gini, perang kalau gagalnya perangkat lunak PFB itu kan nggak seheboh kalau gagalnya perangkat lunak kependudukan gitu kan Pak. Bocor kalau data PMB bocor tuh iya Mm-mm. apa namanya mengecewakan, tapi lebih mengecewakan kalau data pribadi kita bocor Pak. Terus kalau misalkan eh, deteksi reaktor nuklir gitu, pilih akurat atau pilih cepat Pak. Pilihnya kan cepat Pak. Tepat ya. Oh, oh. Kalau salah ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah dapat warning cepat. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Kalau deteksi kanker, Pak, lebih Tepat. Mm-mm. cepat, Ya harus tepat itu. lebih tepat. Karena kalau cepat dan salah, orangnya udah depresi duluan. Nah, gitu, Pak. Jadi, Bapak tetapkan kategori perangkat lunak yang akan difokuskan dalam penelitian ini karena kedinian dalam mendeteksi itu tergantung resiko yang yang melekat dalam kalau perangkat itu gagal atau itu keserang, itu resikonya seberapa besar. Dan serangan-serangan apa saja yang nantinya akan diprioritaskan untuk bisa terdeteksi secara dini ya. Kemudian
Yang perlu didefinisikan parameternya adalah satu dini, yang kedua rentan. Oke. Oke, keren Pak Maulidil. Berapa lama Pak menemukan ide ini Pak? Semenjak semester awal sih Bu, udah Wah, mulai keren. RM pertemuan kedua Bu sama Pak Hanif Oh, itu sudah diskus oke. kecil-kecil. Bagus Pak. Jadi ini harapan saya bisa dibawa sampai serius di tesis, bahkan nanti kalau Amin, Bapak amin. dapat Insya Allah, kesempatan insya bisa Allah. masuk ke doktoral. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak Pak Maulidil. Harapan saya nanti feedbacknya tidak hanya untuk Pak Maulidil, tapi juga untuk teman-teman yang lain dalam memoles apa kelengkapan atau kedalaman proposalnya. Makasih Pak. Bu, mohon izin Bu, kalau Ya, IEEE kapan bisa diakses lagi? Mohon nah izin. itu tak tanyain lagi ya. Coba tak tanyain Mbak Tutut. Siap. Oke, makasih Pak sudah diingatkan. Mohon izin stop share Bu. Iya, Bapak. Ada lagi Mas Richard? Ada Mas Aji atau Mbak Anissa? Oke, satu lagi ya. Prof, mungkin Oke. Mas coba Aji ini rajin banget ya. Kayaknya setiap kita ketemu presentasi loh. Semangat berapi-api Mas Aji ini. Oh. Oke, mau ke Mas Aji. saya ditodong tadi sama Mas Richard untuk menggantikan katanya Prof. Berarti Mas Richard bisa main todong kita aja. Oke, oke, monggo. Ya, share ya Prof. Oke. Hmm, kelihatan ya. Oke, Sudah sama kelihatan, Pak. satu. Nah, Santai. saya di sini mungkin langsung saja. Untuk proposal tesis saya adalah penggunaan Vision Transformer atau VIT untuk diagnosis otomatis lesi kulit monkeypox dengan optimalisasi metode transplantasi dan augmentasi. Nah, sebelumnya di sini Prof sudah ada saran di penelitian yaitu lebih mendetailkan bagaimana VIT ini penggunaan PIT ini ke lesi kulitnya, bukan ke arah komparasinya. Nah, jadi di sini sudah saya perbaiki. Pertama, dari perbaikan latar belakang yang kemarin cuman sedikit, cuman ada satu paragraf. Sini saya kembangkan. Sini saya kembangkan ada mungkin ada penyakit zoonosis atau penyakit dari hewan yang menular ke manusia. Nah, seperti cacar. Nah, terus di konvensional atau biasanya untuk diagnosis itu pakai PCR nanti diambil dari kan seperti acara diambil cairannya apakah itu monkeypox atau tidak. Karena di sini monkeypox bisa berujung sampai ke kematian. Nah, dalam dekade terakhir teknologi kecerdasan AI menunjukkan potensi berbasis citra, tapi kebanyakan digunakan menggunakan CNN. Nah, jadi di sini saya ingin menggunakan eh, VIT untuk deep learning-nya. Nah, dengan mekanisme self attention atau menggunakan patch. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, sini lebih lebih mengarah performa VIT-nya. Bagaimana pertama perbanding dari lesi kulit dibanding dengan model deep learning pada diagnosis lesi kulit monkeypox seperti ResNet dan sebagainya, JNN dan sebagainya. Nah, terus bagaimana pengaruh transfer learning terhadap akurasi diagnosis. Jadi nanti ketika belum ditambah transfer learning itu bagaimana, ketika ditambah itu bagaimana. Nah, setelah itu apakah dokumentasi itu dapat meningkatkan generalisasi model VIT. Nah, jadi di sini kita
mau ngetes nih secara datasetnya setelah habis itu daya latihnya. Nah, oke. Masuk ke batasan masalah di sini, pembatasan masalah saya nanti ruang datasetnya saya hanya menggunakan sesuai dengan jurnal juga, dan memang saya cari-cari emang ini aja juga sebenarnya ya. PAD UFS 20 dan Monkeypox Skin Lesion Dataset. Nah, ini sama-sama tentang Monkeypox juga sebenarnya, tapi dua dataset yang berbeda. Nanti dijadikan jadi satu database seperti itu. Nah, untuk metode modelnya itu menggunakan VIT dengan perbandingan seperti DeskNet, ResNet, dan Inception. Inception. Nah, untuk teknik augmentasi seperti biasa mencakup rotasi, flipping, zoom, dan perubahan tes warna tanpa adanya GAN atau Generative Adversarial Network. Nah, untuk parameter evaluasinya di sini berfokus pada akurasi, precision, recall, advanced score, dan waktu interferensi. Lalu lingkup eksperimennya memungkinkan perangkat keras dengan konfigurasi tertentu mungkin ke arah Google Colab ya. Tujuan khususnya di sini penelitian berfokus pada optimasi diagnosa otomatisasi dan tidak membahas aspek epidemiologi atau pengobatan tersebut. Jadi enggak bagaimana bisa sembuh atau enggaknya atau pakai obat apa enggak ke arah sana, cuman mendeteksi saja. Untuk tujuannya itu menjawab dari rumusannya eh, menggunakan vision learning, akurasi 8. Oke. Ah, posisi penelitian ini mengintegrasi weighted transfer learning, augmentasi untuk optimalisasi diagnosis otomatisasi yang belum secara luas diterapkan pada dataset terbatas. Untuk manfaat penelitian, ini memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi AI, khususnya pemanfaatan VIT, karena kini kita mau mengkhususkan ke arah VIT. Manfaat praktisi adalah membantu praktisi medis dalam mendiagnosis lesi kulit monkeypox secara tepat dan akurat, dan mengurangi ketergantungan pada metode konvensional seperti PCR. Untuk manfaat sosialnya, mempercepat deteksi dan penanganan kasus monkeypox. Untuk tinjauan pustakanya di sini saya ada 7. Untuk pertama adalah Vision Transformer dan CNN Based Simulation Analysis dari Austral 2024. Itu mencapai akurasi 81,91%. Setelah itu ada monkeypox Skin Lesion Detection with Deep Learning. Sini menggunakan VGG19. Itu mencapai akurasi 99,52%. Setelah itu aplikasi Artificial Intelligence Technique for Monkeypox itu review tentang aplikasi review jurnal sebenarnya. Nah, terus ada MPCNN, arsitektur NCNN yang terbaru, akurasinya sampai 99,49. Terus Novel CNN 94,56. Foundation Model in Medical Imaging itu eh, mengulas tentang potensi vision transformernya, bagaimana pengambilan keputusan di bidang medis. Nah, ini mengambil kenapa vision transformer tadi, dan ini monkeypox ini secara penyakitnya. Landasan teorinya kurang lebih sama isinya, banyak tentang vision transformer, uh, itu mekanisme dengan self attention untuk menganalisis pola hubungan spasial global pada citra. Biasanya seperti kita ada ukuran terus dipecah-pecah. Nah, seperti itu untuk vision transformer. Terus transfer learning adalah model pemanfaatan bobot yang sudah ada data ujinya, sudah teruji, baru kita gunakan transfer learning. Terus augmentasi data itu kita untuk pelatihan di datasetnya. Nah, nanti ada skenario-nya untuk efisiensi diagnosis sampai efisiensi komputasi. Nah, ini kasihan untuk penelitiannya ada 7. Hipotesisnya di sini, hipotesisnya Vision VIT ini memiliki forma yang lebih baik dibanding model deep learning lainnya dalam diagnosis lesi kulit monkeypox. Nah, diharapnya seperti itu ya. Transfer learning ini dapat meningkatkan akurasi, serta augmentasinya dapat meningkatkan generalisasi model
VIT dalam pengujian data set terbatas. Nah, untuk metode penelitiannya, sini ada jenisnya eksperimen, kuantitatif dia, untuk metode terpending menganalisis data citra lesi kulit. Nah, untuk pengujiannya menggunakan POUT tadi, PAT UFAS 20 dan Monkeypox Skin Lesion Dataset atau MSLD. Itu dapatnya di Kaggle dua-duanya. Nah, tekniknya itu menggunakan augmentasi, nah seperti clipping zoom dan lainnya. Nah, mode analisis datanya seperti yang di awal, akurasi, precision, recall, F1 score, dan waktu interferensi. Untuk alur penelitiannya, eh, nah di sini untuk alur, oh ini kedua ya nih. Nah, ini untuk alur penelitiannya di sini saya memiliki 3 skenario. Pertama, untuk menilai akurasinya. Ini itu perbandingannya ke arah CNN konvensional. Nah, datasetnya segabungan. Nah, setelah itu pembagiannya 80-20 menggunakan augmentasi. Nah, setelah itu model ujinya VIT dan pembandingnya DesNet, ResNet, Inception, V3 atau model CNN. Nah, evaluasinya akurasi, presisi, recall, advance score. Analisis datanya membandingkan VIT dengan model lain. Hasil yang diharap akurasi lebih tinggi terutama pada citra pola kompleks karena mekanisme self attention mampu menangkap hubungan global dalam citra. Itu berdasarkan Prahut dan Ozel. Skenario evaluasi kecepatan ini kita menilai waktu interferensinya ya. Nah, di sini membandingkan model dengan menganalisis citra lesinya. Gunakan dataset dari 500 citra lesi monkeypox dari data MSLD. Nah, terus jalankan eksperimen menggunakan frameworknya tuh TensorFlow atau bebas mau PyTorch. Terus menggunakan VIT, DenseNet, dan ResNet pada data ujinya. Ukurannya catat waktu rata-ratanya. Jadi di sini saya akan membuat juga untuk DesNetnya dan ResNetnya apakah uh, waktu inferensinya itu bagus atau tidak. Nah, karena mereka perlu pembanding juga. Terus analisis datanya. Nah, analisis data membandingkan waktu interferensi rata-rata dari total antar model. Nah, terus identifikasi model dengan kecepatan inferensi terbaik untuk diagnosis real time. Hasil yang diharap ada waktu inferensi yang kompetitif atau lebih cepat dibanding CNN seperti itu. Terus evaluasinya yang ketiga ini sebenarnya efisiensi. Sebenarnya saya mau 2 aja karena itu menurut saya juga banyak. Cuman saya coba 3. Efisiensi ya kan. Ini seperti eh, dayanya, daya komputasinya, memori GPU-nya, pokoknya performanya lah. Tapi apakah ini bisa digunakan ketika kita mau menggunakan VIT ini? Nah, jumlah parameternya dihitung jumlah parameter trainable-nya atau data yang sudah terlatih pada VIT dan model pembandingnya. Menggunakan memori GPU, menggunakan alat monitoring GPU misalkan NVIDIA SMI. Nah, di sini sama collab. Nah, habis itu konsumsi data, performa pada data set kecil untuk akurasi pelatihan. Nah, ada metodologinya. Nanti latih model pada data set terbatas dengan parameter pelatih yang sama. Gunakan teknik transfer learning pada semua model untuk meningkatkan performa data set kecil. Terus analisis data membandingkan penggunaan sumber daya komputasinya. Jadi di sini pembandingnya adalah memori dan daya mereka antar modelnya. Nah, itu apakah efisiensinya ada atau enggak ada? Yang mana yang lebih kecil, yang mana yang lebih besar. Seperti itu. Hasil yang diharap adalah VIT diharap menunjukkan efisiensi tinggi dalam menggunakan memori dan daya serta performa yang tetap unggul pada dataset kecil berkat transfer learning. Seperti itu. Saya cuma menggunakan dataset kecil saja karena untuk mencoba ketahanannya juga karena juga banyak yang diuji seperti itu. Nah, ini untuk flowchartnya ada pemilihan skenario seperti kita mau evaluasi VIT,
kemudian skenario pertama tadi, kedua dan ketiga, terus hasilnya. Sebenarnya untuk flowchart ini lebih luas sebenarnya ya, cuman kita mengejar deadline juga. Nah, Oke. nah, makanya Prof. Jadi hanya saja saya ya. Nah, nah nanti dapat hasil eksplorasinya baru kita analisis komparatif ketiga skenario tersebut. Ini untuk DFD-nya. Ini jika kita menjadikan itu sebuah aplikasi sebenarnya ya. Nah, ini data pasien masuk ke sistem nanti dia nanti dokter akan mengupload terus tahu dari hasilnya baru masuk ke sistem lagi baru ke laporan diagnosis ke rumah sakit seperti itu. Level 2-nya nanti setelah upload gambar ada dia akan menyimpan gambar tersebut terus masuk ke gambar lesi preprocessing terstandarisasi terus masuk analisis VIT. Nah, di sini kita simpan lagi hasilnya. Nah, baru simpan hasil klasifikasi, si final dan pelaporan masuk ke database pelaporan. Untuk preprocessingnya seperti awal resize gambar. Oke. Oke. Ya, So, saya tanggapin ya. Kalau setelah ini apa? Ini adalah rencana jadwalnya nanti dilengkapi ya dengan tahun. Kemudian setelah ini apa, Mas? nah, di sini kekurangannya karena masih sedikit ya, masih Hmm. masih apa? Citasi awal masih anggapnya ya. Cuman Oke, memang nanti ya. diperbanyak sebenarnya. Itu terus Ketika, oke stop ini nggak usah. Nah, eh, ketika nyusun paper SLR itu rujukannya berapa, Mas Aji? yang apa Waktu UTS itu kan paper SLR ya. Mas Mm-mm, Aji bikin paper SLR itu berapa rujukannya? 6. Paper, membuat paper SLR hanya 6 rujukannya? Oh, enggak. Tunggu ya, sebentar. Berapa? Eh, Nah, itulah minimal itu, Mas. Ah, Minimal itu yang digunakan untuk bisa menyusun apa ya eh, proposal. Oke, sekarang kita mulai dari eh, atas 65 kemarin. 65. 65 ya. Nah, itu minimal 65 lah itu jadi rujukan. Oke, Mas dari latar belakang rumusan. Oke. Oke. Bagaimana performa Vision Transformer dibandingkan dengan model deep learning lainnya? Oke, model deep learning lainnya itu ada berapa, Mas? 3 mungkin. Ada 3. Tetapkan ya, dan harus yakin. Jadi kalau misalnya model deep learning lainnya itu kayak, tuh kalau deep learning lainnya itu ada 10, apa 10-10-nya itu mau dibandingkan. Nah, jadi itu harus clear di latar belakang. Di latar belakang, Mas Aji harus bisa mengulas eh, model-model yang akan digunakan sebagai pembanding. Hmm, Oke, itu. Yang berikutnya, rumusan yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan transfer learning terhadap akurasi diagnosa? Di latar belakang, Mas Aji harus mengulas isu terkait transfer learning. Jadi jangan tiba-tiba mempermasalahkan transfer learning di rumusan. Itu akan jadi blunder ketika di latar belakang nggak pernah ngomongin itu. Nah, sama halnya, apakah augmentasi data bla 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 berarti di latar belakang juga harus mengulas sejauh mana peneliti lain itu sudah melakukan augmentasi data dan apa pengaruhnya terhadap hasil penelitiannya ya. Jadi terkait model deep learning lainnya yang monkeypox itu harus sudah clear terbahas di latar belakang. Kemudian yang kedua adalah sejauh mana state of the art research terkait dengan transfer learning yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Demikian juga state of the art research terkait augmentasi data yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oke, turun lagi. Oke, turun lagi. Turun lagi. Oke, nanti tujuannya itu adalah berapa berapa nomor yang ada di tujuan itu sama banyaknya dengan berapa nomor yang ada di rumusan. Ya, kalau rumusannya 3 berarti tujuannya 3. ini kelihatan Kalau kayak kena kopi yang lain deh ini. nah, Bisa oke. berubah. Yang berikutnya yang di bawah Mas Aci nanti dicermati nggih.
Ini isi Oke, buku manfaat. manfaat. Oke, stop. Yang manfaat sosial. Oke, Mas, monkeypox itu sekarang sudah selesai atau belum? Kemarin tuh 2023 masuk ke Indonesia, Mm-mm, tapi tidak ada penanganan lagi. mm-mm. Jadi, Ya, maksudnya kehebohannya itu lebih heboh COVID ya. iya, bro. Bukan bukan kemudian mengecilkan tingkat bahayanya monkeypox ya. Tetapi kalau yang mempercepat deteksi dan penanganan kasus monkeypox itu kayaknya mending nggak usah ditulis Oh, iya. Bagus ya, ya. berarti ya. Kalau menurut saya nggak karena bisa jadi itu nggak familiar juga untuk penguji kan minimal ini untuk konsumsi penguji ya. Di penguji itu nggak familiar. Oke. Ya, tinjauan pustaka. Nanti nulis tinjauan pustaka nggak kayak gini kan Mas Haji? Ini Hmm, Mas Haji cuma ngasih poin-poinnya aja kan? ya. Oke, tinjauan pustakanya nanti eh, bukan mendeskripsikan seperti ini, judul tidak perlu ditulis. Yang paling penting tadi seperti yang Pak Mauludi ulas ya, di akhir-akhir ketika ngulas tuh harus ada eh, daya kritis kita gitu. Apa yang kita sepakat, apa yang belum kita sepakat, dan itu akan kita tindak lanjuti dalam penelitian ini. Oke, next. Nah, landasan teori ini juga versi singkat ya. Hmm. Nanti nanti landasan teorinya tidak boleh mendeskripsikan saja, tetapi juga harus diulas seperti apa bagannya, kalau ada formulasi rumus seperti apa formulasi rumusnya, kalau itu bentuknya algoritma bisa nggak ditulis code-nya gitu dan lain sebagainya. Oke, next. Oh, berarti Terus, spotnya masuk juga di sini ya, bro. iya, iya. Siapa tahu Mas Aci itu mau ngerubah-ngerubah nilai variabelnya gitu misalkan, nambahin suatu konstanta misalkan dan lain sebagainya. Oh, itu boleh ya, bro. Boleh, Karena saya boleh. ada Yang ubah-ubah. penting itu, yang penting itu ikhtiar untuk menjawab rumusan masalah. Oh, saya Kan kira itu. kita itu mengembangkan algoritma boleh. Oh, karena saya kira itu sudah fix. Kemarin tuh sempat saya ada ubah-ubah sedikit, Mm-mm, mm-mm, mm-mm. menambah segala Tapi macam. ngubah-ngubahnya harus terkawal. Mengapa ngubahnya seperti itu? Harus ada dasarnya. Oh, iya. Coba-coba Ya. sih. Mm-mm, mm-mm. Oke. Yang berikutnya ini juga jangan tuntut poin gini ya. Tapi ini sudah terpetakan begitu ya. Oke. Next, terus hipotesa. Hipotesa itu kan ada ketentuannya tuh, nulis formulasi hipotesa. Kalau Mm. saya kok mending hipotesanya nggak usah ditulis. Oh, apa Kalau saja? Mas Asik mau saya jadi pembimbingnya, maka Ya. itu harus dihapus. Karena sebenarnya kan Mas Asik juga mau membuktikan kan bahwa rumusan Mas Asik itu bisa terjawab loh. Mm. Ya, gitu. Oke. Yang berikutnya, oke. Alur Mas Aci. Oke, alurnya nanti digambar. Mas Aci punya 3 skenario. Oke, Mas Aci Ya. yakin 3 skenario itu selesai dalam waktu 4 bulan? Sebenarnya bisa. Mm-mm. Kata-kata sebenarnya itu pasti diikuti kata tapi, Mas. Ya, Oke. jika jika yang mata kuliah lain itu Ah, jangan salahkan mata kuliahnya. Udah, nggak boleh nyalahin mata kuliah ya. Nggak boleh nyalahin saya ya, bekerja jika dari boleh dari sepakat Senin. seperti itu lah misalkan. Aduh, Ya, emang kan emang banyak juga tugas-tugas saya, Prof. Jadi ah, kayak ah, itu ah. udah kecil Aku nggak mau tahu ya. Jadi kan. PJJ itu banyak loh yang di awal semester 3 itu sudah selesai loh. Sudah banyak yang IPK-nya 4 itu mahasiswa PJJ dan dia lulus tuh. Bahkan sebelum semester 3 berakhir itu dia sudah lulus. Oke. Hmm. Ya, Hmm. jadi kalau Mas Aji itu pola pola kerjanya masih bisa dipertahankan. Hmm. Apa seringnya apa saya cerita progresnya kok saya yakin bisa gitu. Nah, kenapa saya nanya yakin ini selesai 4 bulan paling lama, maka Mas Aji harus punya manajemen resiko yang bagus, Mas. Jadi gini, idenya kan menarik. Ketika ternyata ide itu tidak semuanya bisa terselesaikan, maka penggantinya apa, Mas? Nah, Mas Aji perlu mengeksplorasi sisi-sisi lain yang tadi terlewat. Oh, itu ternyata bagus juga ya. Kalau itu juga diulas untuk mengkompensasi, misalkan tidak semuanya bisa terselesaikan, Mas.
Nah, setelah itu kita baru lengkapi di batasan masalah. Oke, sekarang di alur penelitian yang di bagian gambar. Oke, seperti apa Mas Ajik sampaikan tadi, ini sebenarnya kan hanya versi singkat ya. Karena kalau seperti ini adanya kan nggak mungkin ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk itu bahasa Indonesia tiba-tiba sekonyong-konyong penelitian dimulai dengan uji coba. Nah, harusnya kan Mas Ajik bisa nggambar sebelum uji coba itu kan bagaimana perlakuan data kan Mas Ajik. dari data set segala macam ya. Oh, oh, pinter. Ya, Ya, oke, oke. Bawah. Nah, ini supaya Mas Aji tidak tersandra. Oke, Mas, supaya Mas Aji tidak terkondisikan bahwa tesis ini harus bikin aplikasi, DFD-nya ditiadakan saja. oh iya, dikira Jadi kalau nanti nanti Mas Aji itu nanti menghasilkan suatu perangkat lunak, itu bonus dan itu dikatakan sebagai prototipe, tapi bukan itu satu-satunya yang disajikan tujuan penelitian ini. Gini, gini Mas, kita harus mengkondisikan kita ditanya apa. Kalau kita nonjol-nonjolin aplikasi, sehebat apa Mas Aji, aplikasi yang selesai dalam waktu 4 bulan dibuat sendiri pula. iya. Jadi jangan biarkan kehebatan kita itu tertutupi dengan sesuatu yang bisa jadi bumerang bagi kita, Mas. Oke, jadi nantinya kalau misalkan si penguji itu bertanya, Mas Aji bisa memperlihatkan prototipenya itu sebagai cikal bakalnya kan seperti ini gambarannya. Oke, nah terus yang berikutnya, nggak usah sampai gambar, aku takut. Stop sampai sini aja. Nah, tapi kita lagi mau ngomongin gambar ya. Tapi kamu nggak usah nunjukin gambarnya. Hmm. Oke, aku lagi marahin anakku ya. Jadi nanti Mas Aji bikin kayak Pak Rahmat yang saya kasih PR tadi. Hmm. Bikin bagan yang bisa menceritakan bagaimana perjalanan gambar monkeypox tadi sampai ujung-ujungnya tuh dia kalau diproses nanti keluarnya apa gitu. Oh, berarti ada untuk target outputnya sama deskripsinya berarti ditambah Iya, gitu. iya. Jadi bagaimana dataset yang wujudnya gambar, gambar yang isinya tadi monkeypox tadi, bagaimana perlakuannya? Karena kan kondisi gambarnya beda-beda. Iya, betul. Kondisi gambarnya beda-beda. Nah, Mas, kalau monkeypox itu ada kadar kadar derajatnya nggak sih, Mas? Ada tingkatan levelnya nggak toh? Ada, tapi ya se- sebadan. Oh, Kan bukan, bukan. kan Maksud yang saya gini, maksud saya kan kalau misalkan ya, kalau misalnya orang sakit eh, kanker gitu ya, kan ada oh, ya deteksinya ya, Mas. stadium Oh, ya. jadi ini level satu, level 2 apa gitu. Nah, kalau monkeypox tuh ada nggak, Mas? Nggak ada. Nggak Ini ada. maaf hujan ya, Prof. Jadinya ketika karena tidak ada ini jadi tidak diketahui misalkan Oke. kita itu kritisnya enggaknya Nanti keberhasilan penelitian ini kalau gini, ke- keberhasilan mendeteksinya itu apa keluarannya, Mas? Monkeypox atau tidak gitu? ya oh ya akurasi itu kan Oke, nah sekarang gini, kalau saya lihat sekilas tadi, kan kayak ini ada yang bentuknya itu kayak cacar air, Mas. ya. Oke, kalau saya sisipin di dataset itu gambar cacar air, kira-kira dia akan terdeteksi sebagai monkeypox nggak? Nah, itu salah satu kompleksitas datanya, Mas. Jadi Hmm. coba Mas ulik-ulik ya. Jadi misalkan beberapa gambar tadi punya kemiripan dengan tanda-tanda sakit yang lain. Hmm. Jadi tadi kok kayak ada kayak bisul-bisul gitu loh. Berarti kalau misalkan ada beberapa gambar apa namanya cikungunya gitu, atau ada gambar cacar air, atau ada gambar apa gitu, dia akan terdeteksi monkeypox atau tidak. Nah, Hmm. oleh karena itu Mas Ajar tetapkan penelitian deteksi ini dikatakan sukses. Itu kalau apa ukurannya? Hmm. Dia bisa mengenali itu monkeypox atau tidak, Ya. ataukah dia itu bisa mendeteksi tingkat
tingkat keparahan monkeypox-nya atau apa. Nah, itu Mas. Itu ya. Nah, dengan Mas Aji ngulik-ngulik itu berarti tingkat detail alurnya itu perlu dipikirkan. Terus di alur itu mana tuh novelty-nya Mas Aji itu harus bisa Mas Aji pede nunjukin gitu. Ya, Ya, oke semangat. Semangat anak lanang. sudah, Prof. Sudah. Hmm, Maaf, maaf, bermasalah. Oke, ya ada tiga ya hari ini yang mensedekahkan ide. Ada Mas Rahmat, ada Pak Mauludil, dan ada Mas Aji. Keren-keren gitu, keren-keren. Idenya semuanya nginjek tanah. Nginjek tanah. Idenya itu ya karena semuanya punya punya modal, punya passion di bidang yang dikatakan. Terlihat dari mana toh? Terlihat dari tingkat kenyamanan. Orang itu ketika presentasi kelihatan dia tuh sebenarnya suka nggak tahu dia pakai hati nggak sih apa ngangkat ini gitu itu kelihatan terpaksa nggak sih itu kelihatan. Nah, em, harapan saya dengan apa dengan pola yang seperti ini dibawa terus. em, saya paham Bapak Ibu itu kan ketemu saya hari ini tuh sudah letih sekali ya, kerja dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore. Terus karena libur Nataru gitu, saya minta Mas Ita tolong saya di apa dimediasi untuk bisa dijadwalkan kira-kira berkenan nggak Bapak Ibu? Oh ternyata berkenan gitu. Nah ini luar biasa. Mudah-mudahan ikhtiar ini itu indah di ujung ya Bapak Ibu ya. Ya jadi kemudian yang paling berat itu kuliahnya orang Bapak Ibu PJJ. Terkadang itu Bapak Ibu online itu kan ada gini. Kalau kita offline itu terkadang lebih lebih bisa menceritakan banyak hal gitu ya. Kemudian ya lebih lebih nih lah, lebih leluasa gitu. Nah, kalau keterbatasan kita online itu ya itu tantangannya. Tapi jangan dijadikan ini apa ya semangatnya kendor gitu ya untuk bisa lulus 3 semester ya. Oke. Begitu Mas Richard, mohon untuk dibantu closing kelas saya. Baik, eh, selamat sore semua teman-teman. Oke. Baik, sedikit pengumuman Prof untuk teman-teman nanti kan di minggu depan itu masih libur ya hari Rabu. Baru tahun baru Ya, ya. jadi kita akan mengganti lagi di hari Sabtu dan masih sama. Nanti di hari Sabtu akan ada 3 orang lagi teman-teman kita yang mau menyumbangkan idenya. Terima kasih Mas Aji, udah siap menjadi pemain pengganti nih Mas Aji. Prof, udah hebat. Besok, besok lagi dia maju. Udah, udah cukup Mas Aji, terima kasih. Baik, untuk catatan hari ini, tadi untuk Pak Rahmadi ada di rumusan masalah tadi ya, mungkin lebih diperjelas. Terus di tujuan penelitian harap diperhatikan harus mengikuti rumusan masalah. Lalu ada di alur penelitian itu perlu digambarkan sama case-nya tadi sama Mas Aji tadi ya. Nah, terus kalau eh, saran untuk Pak Maulidil tadi di judul ada beberapa hal yang perlu ditambahkan di latar belakang perlu diceritakan tadi. Lalu di eh, latar belakang boleh dimasukkan data statistik ya dan itu boleh bersumber dari yang jurnal yang kita rujuk. Lalu terkait jurnal tadi di proposal itu ada tertulis 6 tapi kalau lebih juga boleh. Jadi kalau mungkin teman-teman di minggu depan dapat jurnal lebih ya silakan. Nah, mungkin seperti itu saja catatan untuk rangkuman teman-teman. Dari saya cukup, Prof. Oke. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Besar harapan feedback tadi juga bisa digunakan untuk mereview eh, progres susunan proposal Bapak Ibu ya. Kita ketemu lagi tanggal 4. Sehat selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima wabarakatuh. kasih warahmatullahi Prof. Terima kasih Eman. banyak wabarakatuh, Prof. Terima kasih Prof. Reman.